Selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam teman-teman semua. Selamat selamat sore juga untuk Bu Vivi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai topik industri pupuk di PT Petrokimia Gresik, yang mana kami beranggotakan Dean, saya Cahyani, Andre, Luna, dan juga Diki. Uh, di dari topik tersebut di pupuk PT Petrokimia Gresik, kami mengangkat definisi masalah, yaitu PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu contoh dari industri pupuk yang ada di Jawa Timur, khususnya di daerah Gresik, yang mana industri tersebut sangat membutuhkan utilitas yang salah satunya adalah air, di mana air ini itu berfungsi untuk membantu dari proses pengolahan produknya. Kemudian untuk air tersebut dari PT Petrokimia menggunakan 2 sumber, yaitu sumber dari Babat dan juga Gunung Sari, yang mana dengan bantuan water treatment tersebut, air dapat digunakan untuk membantu proses produksinya. Dalam penggunaan water treatment, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, diantaranya ialah kualitas atau spesifikasi raw water, jenis produk yang dihasilkan, spesifikasi produk, serta proses pengolahan air yang sesuai dengan produk. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Kami mengangkat 5 topik dari rumusan masalah berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan sesuai dengan borang M1, yang mana rumusan masalah tersebut terdapat 5 topik, yaitu baku mutu air bersih, jenis produk petrokimia, pengolahan air utilitas, spesifikasi air, dan spesifikasi setiap produk yang dihasilkan oleh PT Petrokimia Gresik. Yang pertama ialah baku mutu air bersih. Standar kualitas air adalah baku mutu yang ditetapkan berdasarkan sifat fisik, kimia, radioaktif, maupun bakteriologis yang ditunjukkan berdasarkan persyaratan kualitas air, yang mana persyaratan tersebut dapat dilihat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990, yang mana ini merupakan tentang pengelontortokan kualitas air yang dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu ada A, B, C, dan D. Untuk PT Petrokimia sendiri menggunakan air dengan penggolongan air, yaitu golongan D, yang mana dapat diketahui air D ini dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri, pembangkit listrik tenaga air. Berdasarkan pengolahan tersebut, baku mutu air dapat diterapkan oleh PT Petrokimia, yaitu golongan D. Yang mana pada golongan D tersebut dapat diketahui spesifikasi dari air berdasarkan peraturan pemerintah, yaitu seperti pada tabel yang telah terlihat di layar. Yang selanjutnya ialah spesifikasi air. Untuk air dari PT Petrokimia sendiri menggunakan 2 sumber, raw water, yang mana bersumber dari water intake di Babat dan juga bersumber dari water intake yang dari Gunung Sari. Untuk water intake yang berasal dari Babat, sumber raw water ini bersumber dari Sungai Bengawan Solo, yang mana jaraknya sekitar 40 km dari PT Petrokimia, dengan debit yang dihasilkan ialah sekitar 2.500 meter kubik per jam, dengan karakteristik merupakan air jenis hard water dengan pH 7 hingga 8,5, turbiditas 5.000 NTU, kesadahan totalnya sekitar
lebih dari 170 ppm dan juga kesadaran CA-nya sekitar 0,4 hingga 1 ppm. Yang mana dari water intake tersebut memiliki diharapkan mutunya yaitu airnya jenis hard water, kemudian pH-nya sekitar 7 hingga 8,5, turbiditasnya di angka maksimum 3 NTU, dan kesadarannya maksimal pada 220 ppm, serta residualnya, mohon maaf ini terjadi typo, untuk residualnya sekitar 0,4 hingga 1 ppm. Untuk selanjutnya, untuk water intake Gunung Sari, mohon maaf ini terjadi ada typo lagi. Untuk rawater tersebut bersumber dari Sungai Berantas yang berjarak sekitar 22 km dari PT Petrokimia dengan debitnya sekitar 800 meter kubik per jam. Dengan karakteristik yang hampir sama, yang mana hanya berbeda pada pH dan juga kesadahannya. Untuk pH-nya itu 7,6 dan hingga 8,2, sedangkan kesadahannya itu sekitar 323 ppm. Dengan harapan mutu raw water-nya pun hampir sama dengan water intake Gunung Sari. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah jenis produk pada petrokimia Gresik. Untuk petrokimia memproduksi produk berupa non-pupuk dan produk berupa pupuk. Contoh produk non-pupuk ialah amoniak, asam sulfat, asam fosfat, purified gypsum, kemudian neutralized crude gypsum, flow-silic acid, kemudian karbon dioksida cair, karbon dioksida kering, asam klorida, nitrogen, dan hidrogen. Nah, next. Sedangkan untuk jenis produk berupa pupuk yang diproduksi petrokimia ialah berupa pupuk SP36 yang kandungan utamanya berupa P205, pupuk ZK yang kandungan utamanya K2O dan sulfur, pupuk NPK Kebomas, pupuk Ponska yang kandungan utamanya sulfur dan zinc, yang terakhir adalah pupuk petroorganik, yang mana setiap pupuk tersebut memiliki kelebihannya masing-masing dan telah sesuai dengan standar nasional. Oke, next. Ya, baik, mohon maaf. Untuk selanjutnya adalah spesifikasi produk PT Petrokimia Gresik. Untuk spesifikasinya saya mengambil dua, karena ada banyak sekali produk pupuk dan non-pupuk dari Petrokimia Gresik sendiri. Nah, untuk yang pupuk urea ini memiliki kadar nitrogen minimal 46%, kadar air maksimal 0,5%, kadar biuret maksimal 1,2%, terus ada bentuk butirannya yaitu pril, lalu ada warnanya yaitu pink dan putih dengan size-nya 1 sampai 3,35 meter, dan itu semua sudah sesuai dengan SNI 2801/2010. Nah, kegunaannya itu menjadikan tanaman lebih hijau dan segar, mempercepat pertumbuhan, dan menambah kandungan protein hasil panen. Kemudian ada pupuk Ponska, di mana kadar nitrogennya 15%, kadar P2O5-nya 15%, kadar K2O 15%, kadar air maksimal 2%, bentuk butirannya, mohon maaf, ini saya lupa menambahkan. Lalu ada warnanya berupa merah muda, dan sudah sesuai dengan SNI 02/2803/2000. Kegunaannya adalah menjadikan tanaman lebih hijau dan segar, memacu pertumbuhan akar dan pembentukan perakaran yang baik, dan menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Selanjutnya.
Ini adalah gambar pupuk yang saya maksud tadi, yang ada banyak. Ada ZA, SP36, lalu ada Kebumas, dan lain-lain. Nah, ini semua sudah mengikuti SNI dan pemerintahan Menteri Pertanian, Permentan. Cuman untuk Ponska Plus sendiri itu masih belum. Selanjutnya. Kemudian ada spesifikasi produk petrokimia yang non-pupuk. Yang saya ambil juga dua, yaitu amonia dan asam sulfat. Untuk amonia memiliki spesifikasi berupa kadar NH3-nya minimal 99,5% dengan kadar airnya 0,5%. Kadar minyaknya juga memiliki maksimal 10 ppm dengan bentuknya amonia yaitu cair dan sudah sesuai dengan SNI 060045-1987. Kegunaannya untuk industri pupuk, bahan kimia, media pendinginan, industri makanan. Untuk yang industri pupuk sendiri itu bisa digunakan untuk produknya yaitu urea, ZA, DAP, MAP, dan Ponska. Untuk bahan kimianya bisa digunakan asam nitrat, amonium nitrat, soda ash, lalu ada juga media pendinginan untuk pabrik es pasti, dan ada industri makanan untuk MSG. Kemudian untuk asam sulfat, ada kadar Zn-nya maksimal 0,2%, kadar arsennya maksimal 0,2%, kadar tembaganya maksimal 1%, kadar HSO-nya minimal 98%, kadar sisa pemijarannya maksimal 0,02%, kadar kloridanya maksimal 10 ppm, kadar besinya maksimal 40 ppm, dan kadar timbalnya maksimal 9 ppm. Warnanya tidak berwarna sampai sedikit kekuningan. Oh, sepertinya mohon maaf, ini salah gambar ya. Ya, untuk selanjutnya, ini adalah produk non-pupuknya dari petrokimia. Ada purified gypsum, ada dry ice, ada petrobiofertil, petrofish, petroseed, CO2 liquid, dan lain-lain. Iya, bisa dilanjut. Luna, mohon maaf, nggak ada suaranya. Halo, udah terdengar belum? Sudah. Oke, selanjutnya yaitu pengolahan air untuk utilitas proses produksi pupuk di PT Petrokimia Gresik. Next. Oke, pertama di sini ada sedikit definisi tentang utilitas yang merupakan salah satu unit yang sangat berperan penting karena berperan dalam penyediaan kebutuhan bagi proses produksi di seluruh pabrik dan juga di daerah sekitar pabrik. Misalnya dalam penyediaan air, uap atau steam, dan juga udara bertekanan. Nah, unit-unit yang ada di dalam unit utilitas itu ada unit pengolahan air, pembangkit uap, pembangkit listrik, pemisah udara, pembangkit udara, dan instrumen dan juga pengolahan limbah. Yang selanjutnya akan dijelaskan di sini adalah unit pengolahan air. Jadi, unit pengolahan air sangat berperan penting dalam penyediaan air bagi proses pabrik dan juga penyediaan air bagi daerah sekitar pabrik. Nah, air yang dihasilkan memiliki pH 7 hingga 7,5 dan kekeruhannya 0,5 ppm dan digunakan untuk air proses, pendingin atau cooler, umpan, pemadam kebakaran, dan perumahan dan juga lingkungan pabrik. Next. Oke, selanjutnya di sini ada diagram alir pengolahan awal air, di mana air baku dari water intake diumpankan ke dalam premix tank dengan menggunakan pompa dan diinjeksi dengan menggunakan bahan kimia.
Nah, injeksi bahan kimianya ini ada klorin yang digunakan sebagai disinfektan bagi air yang mampu membunuh kuman dan bakteri yang ada di dalam air. Ada aluminium sulfur sebagai flokulan dan pengikat kotoran flok, dan juga soda kaustik yang sebagai pengatur pH. Nah, premix tank di sini berfungsi sebagai wadah pengadukan air baku dan bahan kimia. Dengan adanya koagulan A, maka terjadi koagulasi partikel lumpur sehingga terbentuk flok-flok halus. Flok-flok halus yang terbentuk itu diendapkan secara gravitasi dan diaduk pada putaran rendah dan ditambahkan koagulan aid untuk mempercepat koagulasi pada clarifier. Air yang akan keluar dari tepi atas clarifier dan clean well dengan pH 6,4 hingga 6,6 dan tingkat turbidity-nya kurang dari 1 ppm dan klorin antara 0,5 hingga 1 ppm secara overflow. Jadi pada clear well ini ditambahkan soda kaustik sehingga pH-nya bisa berubah menjadi 6,9 menjadi 7,5. Premix tank dan clear well dihubungkan dengan satu pipa bypass yang digunakan bila clarifier tidak berjalan. Air yang berasal dari clear well disaring dengan 6 buah rapid pressure horizontal sand filter yang disusun secara paralel. Yang bagian ini berfungsi untuk menyaring partikel-partikel halus yang masih terbawa. Air hasil penyaringan ini memiliki turbidity dan Cl2 masing-masing kurang dari 0,5 ppm. Selanjutnya, air tersebut dialirkan ke dalam 2 buah storage. Next. Jadi, storage itu pada pengolahan awal terdiri dari 2 macam, yaitu ada filter storage, di mana digunakan untuk penambahan pembuatan make up untuk air pendingin, untuk air hydrant, dan juga umpan ke bagian demineralisasi. Dan selanjutnya ada water storage portable, di mana digunakan untuk memenuhi kebutuhan di pabrik, kantor, maupun di daerah wilayah pabrik. Water portable ini diinjeksikan dengan klorin sebagai disinfektan sehingga pH yang dihasilkan antara 7 hingga 7,5 dan konsentrasi klorinnya 0,5 hingga 1,5 ppm. Lanjut. Ada unit demineralisasi, yaitu air dari filter water storage diolah untuk menjadi air bebas mineral yang akan diproses lebih lanjut untuk boiler free water, yang dimana yang air umpan ini harus bersifat tidak dapat menimbulkan kerak dan juga bebas dari gas-gas penyebab korupsi seperti oksigen dan karbon dioksida. Terus air saringan atau filtered water ini diumpankan ke penyaring karbon aktif atau activated carbon filter yang bertujuan untuk menghilangkan klorin yang dapat mengganggu resin, menghilangkan zat renik dan mikroba, dan menghasilkan pH 7 hingga 7,5. Lanjut. Selanjutnya, ada anion dan cation exchanger. Untuk cation exchanger sendiri itu sebagai fungsi penukar ion yang berjumlah 3 buah, di mana kondisi normal terdiri dari 2 pelayanan atau 1 sedang regenerasi. Adalah untuk mengikat ion-ion positif seperti Ca2+, Na+, K+, Fe2+, dan Al3+ dari air dan melepaskan ion H+. Dan regenerasi ini ion negatif diganti dengan ion H+, sehingga bersifat asam. Jadi pH-nya itu antara 3,2 hingga 3,3. Ada anion exchanger juga, yang dimana air dikeluarkan dari penukaran ion yang pertama dari cation exchanger dialirkan ke penukar ion yang berjumlah 3 buah. Nah, pada penukaran anion ini, sisa asam yang terkandung di dalam air seperti SO4-2-, Cl-, SiO3-2- dan CO3-2- diikat oleh resin dan ditukarkan dengan ion hidroksil atau OH-. Jadi air yang keluar dari proses ini mempunyai pH sekitar 8,6 hingga 8,9. Next. Stay. Masih ada mixed bag
polyshell di mana aliran yang keluar dari penukar ion tadi, dari kation dan anion exchanger, dimasukkan ke dalam mixed bed polyshell untuk menghilangkan sisa-sisa anion dan kation, selain H+ dan OH- yang masih lolos. Air yang keluar dari alat ini diharapkan dapat mempunyai pH sekitar 6,1 hingga 6,4. Mixed bed ini terdiri dari 2 train dalam operasi normal, keduanya di service. Keluaran mixed bed dialirkan ke demineralized water storage yang berjumlah 2 buah. Air ini akan diproses menjadi boiler feed water. Lanjut. Halo, bisa lanjut? Oke. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Sebelumnya kami mohon maaf dikarenakan salah satu dari teman kami terdapat masalah, sehingga kami hanya mempresentasikan hanya 4 orang saja. Kurang lebihnya dari kelompok 8, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam.